Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arvin dan kali ini saya akan membicarakan tentang jurnal yang berjudul Membincang Banyuwangi sebagai The Digital Society, Potensi Sastra Lokal dalam Arena Global. Banyuwangi ini kerap diidentikan dengan praktik ilmu hitam dan kental akan kultur magisnya. Namun demikian, mengidentikan Banyuwangi dengan kultur magis sama saja dengan mengabaikan keragaman kultural Banyuwangi karena Banyuwangi ini cukup dikenal sebagai kota dengan ragam kekayaan budayanya, seperti musik kendang kempul, tari gandrung, dan masih banyak yang lainnya. Banyuwangi bukanlah sebuah kota yang menutup diri terhadap perkembangan zaman. Membincang Banyuwangi dengan segala aspek kulturalnya adalah memosisikan kultur Banyuwangi sebagai kultur yang dinamis, yakni yang selalu bergerak sebagai respon terhadap era global. Jika berbicara tentang budaya senyatanya, budaya bukanlah produk kultural yang stagnan atau stuck pada satu titik, melainkan produk kultural yang dinamis dengan segala kompleksitas dan upaya-upaya strategis untuk tetap bisa eksis di era global. Masuk ke dalam sebuah pertama, yakni berbicara tentang Banyuwangi sebagai kota digital. Pada tahun 2013, Banyuwangi menyandang predikat sebagai kota digital pertama di Indonesia dengan diresmikannya program Buidiso atau Banyuwangi Digital Society pada 9 Maret 2013. Implementasi program Banyuwangi Digital Society ini membuahkan hasil yang beruntun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Banyuwangi berhasil mendapatkan 72 penghargaan nasional maupun internasional. Terkait dengan digitalisasi Banyuwangi, hal yang ramai menjadi perbincangan dalam bidang akademik maupun non-akademik adalah peran internet dalam percepatan komunikasi dan informasi serta layanan publik untuk kemajuan daerah. Ada kurang lebih 1.400 titik Wi-Fi yang terpasang di seantero Banyuwangi. Titik fokus layanan digital ini mencakup 6 bidang, yakni agama, kesehatan, edukasi, birokrasi, wisata, dan juga bisnis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Banyuwangi dengan program digital society-nya benar-benar mampu berkontestasi kultural secara menyeluruh di segala bidang. Bagaimana pula halnya dengan sastra Banyuwangi dengan potensi yang semestinya tak bisa diabaikan begitu saja. Pertanyaan ini muncul mengingat sastra Banyuwangi yang tidak muncul dalam ke-6 titik tekan program Buidiso tersebut. Berlanjut ke subbab 2, yakni geliat sastra Banyuwangi dan wacana lokalitas. Jejak perkembangan sastra Banyuwangi bisa ditelusuri sejak era 60-an. Cukup banyak penyair yang turut merintis pertumbuhan sastra di Banyuwangi. Pada era RKPD atau Radio Khusus Pemerintah Daerah, pada tahun 70-an terdapat perkembangan yang menarik karena RKPD Banyuwangi menjadi situs yang menyuburkan dunia sastra, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Using. Cukup banyak penyair yang turut merintis pertumbuhan sastra di Banyuwangi. Di awal tahun 80-an, di Banyuwangi mulai muncul penyair-penyair yang mempublikasikan karya melalui program radio maupun di media massa, baik lokal maupun nasional seperti Bali Post dan Horizon. Geliat sastra Banyuwangi di periode 90-an makin ramai dengan bermunculannya penyair muda berbakat. Salah satu hal yang cukup menggembirakan dalam ramainya kegiatan sastra di Banyuwangi adalah penerbitan media sastra seperti jurnal, buletin poin, buletin imbas, dan buletin jejak yang kemudian berubah menjadi majalah budaya jejak. Berbicara tentang wacana lokal, secara garis besar, tema lokalitas yang dihadirkan dalam karya sastra global meliputi yang pertama, persoalan tentang kehidupan, religi, dan budaya lokal. Yang kedua, eksotisisme budaya maupun bentang alam, serta isu-isu ekologis. Yang ketiga, persoalan politik pasca kemerdekaan dan kritik terhadap tanah air. Yang keempat, ada persoalan gender dalam masyarakat lokal dan pengaruh diskursif pemikiran gender dari barat. Dan yang terakhir ada hibriditas kultural yang berlangsung dalam masyarakat lokal. Terkait dengan lokalitas dalam sastra Banyuwangi, Dwi Pranoto dalam antologi puisinya yang berjudul Hantu, Api, Butiran Debu bercerita tentang lokalitas, legenda, kesenian, dan permasalahannya, dan dia mencoba untuk menyandingkannya dengan mitos-mitos dari dunia luar atau dunia barat. Potensi kesastraan Banyuwangi dengan nilai lokalnya merupakan modal kultural yang tak dapat dipandang sebelah mata, dan sangat layak dipertimbangkan dalam konteks kebijakan pemerintah tersebut. Jika banyak yang menganggap internet sebagai media percepatan layanan publik untuk kemajuan Banyuwangi, sangat mungkin internet juga diposisikan sebagai arena global tempat teks-teks dan simbol-simbol kultural diproduksi secara kreatif melalui karya sastra masyarakat Banyuwangi. Beralih ke subbab 3, yaitu sastra internet dan negosiasi identitas lokal Banyuwangi. Sastra internet atau sering disebut dengan sastra cyber berawal dari konsep sastra digital, yakni segala bentuk kesastraan yang diciptakan dan difasilitasi oleh media komputer. Sastra cyber meliputi yang pertama, semua teks yang terdapat di internet termasuk prosa maupun puisi yang dijumpai di homepage para penulis profesional. Yang kedua, teks kesastraan yang ditulis penulis non-profesional yang tersebar di penjuru ruang virtual. Lalu yang ketiga ada sastra hypertext atau cybertext
yaitu teks kesastraan yang memiliki struktur yang lebih kompleks dengan melibatkan visualisasi serta teks multimedia. Di antara 3 cakupan definisi istilah sastra cyber yang telah disebutkan, definisi yang kedua lah yang dijadikan rujukan dalam konteks ini. Salah satu keunikan dari sastra cyber adalah sifatnya yang anonim sesuai dengan karakteristik kultur cyber, yang terlihat jelas pada fenomena maraknya anonymous writer di berbagai situs fiksi. Hal unik lainnya adalah sifatnya yang interaktif. Ruang cyber memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara penulis dan pembaca. Bahkan dalam konteks sastra penggemar, dapat dikatakan bahwa struktur hierarkis antara penulis dan pembaca telah mengabur, jika tidak dapat dikatakan sepenuhnya hilang. Pembaca dapat memberi komentar atau kritik secara langsung terkait dengan karya yang telah diunggah oleh penulis. Lebih jauh lagi, pembaca juga dapat ikut andil dalam proses penulisan tersebut, sekaligus mengubah alur cerita, karakter, setting, dan elemen-elemen lainnya yang ada dalam cerita. Istilah cyberspace dikatakan oleh David Bell sebagai yang eksis bukan dalam sekedar konteks software maupun hardware, namun dalam konteks storytelling. Posisi internet dalam proses konstruksi dan produksi teks kultural merupakan hal yang tak dapat dipungkiri. Pada konteks digitalisasi masyarakat Banyuwangi, jika media digital ini dipandang sebagai arena global tempat berlangsungnya kontestasi kultural, maka proses negosiasi identitas lokal tanah using akan berlangsung tak terkecuali melalui sastra. Ketika sastra cyber melampaui batas-batas konvensional sastra non-cyber, identitas kultural menjadi makin goyah dan rentan terhadap segala perubahan. Persoalan identitas ini selalu merupakan proses yang tak kunjung selesai, sebagaimana dikatakan Hall bahwa identitas bukan sesuatu yang mapan secara esensial, yang tidak berubah dan lepas dari konteks historis dan kultural. Dalam perspektif postkolonial, goyahnya identitas yang diwakili oleh sastra cyber ini dapat mewujud dalam 2 konteks, yakni narasi teks dan kultur subjek postkolonial sebagai penulis maupun pembaca. Dalam konteks masyarakat Banyuwangi, kultur timur tanah using ini mendapat tempat yang cukup leluasa untuk menegosiasi kelokalannya dalam sebuah arena global yang merupakan produk teknologi barat. Identitas masyarakat Banyuwangi sebagai digital society pun merupakan bagian dari proses becoming and positioning. Artinya Banyuwangi telah tengah dan masih akan terus berproses dalam segala kompleksitas identitas kulturalnya. Dalam berbagai situs aplikasi fiksi non-profesional, telah cukup banyak dijumpai penulis muda dari Banyuwangi yang terus aktif dalam produksi teks kultural melalui karya-karya mereka. Namun sejauh ini kreativitas mereka masih belum terlihat menyuarakan lokalitas sebagai pencirinya. Disinilah perlunya peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah Banyuwangi, agar The Digital Society tidak sekedar berkutat pada persoalan percepatan kemajuan daerah yang diukur dari angka-angka fantastis semata, namun juga pada akan kesadaran nilai lokal yang terus-menerus dinegosiasi sebagai strategi untuk survive di era global. Ketika media internet sekedar diposisikan sebagai sarana percepatan informasi dan komunikasi, The Digital Society akan sekedar menjadi selebrasi kultural yang bermuara pada kapitalisme global. Terlebih ketika nilai filosofis kultur lokal tidak mendapat ruang. Nilai-nilai filosofis budaya lokal masyarakat using melalui karya sastra mendapat tantangan di era digital ini untuk terus menegosiasi kelokalannya sebagai survival strategi di area global.